Polisi setempat sebelumnya menyelamatkan Seni, pekerja imigran WNI di Malaysia. Seni akhirnya dapat menghubungi keluarganya setelah 21 tahun hilang komunikasi akibat penyiksaan oleh majikannya. Pihak keluarga mengaku lega setelah sebelumnya putus asa dan menganggap Seni telah hilang. Sejak berpamitan kerja ke luar negeri pada tahun 2003, keluarga sempat berkomunikasi hingga terakhir tahun 2008. Rumah korban yang tadinya kosong kini mulai didatangi para kerabatnya. Keadaan ekonomi dari keluarga memang terhitung miskin, bahkan bisa dibilang sangat miskin, sehingga ada keinginan untuk bekerja di luar negeri. Kalau tidak salah tahun 2003 ya, beliau berangkat ke luar negeri, ke Malaysia, dan sejak itu sampai awal 2008 itu masih ada sempat telepon ke keluarga, ke suaminya. Cuman waktu itu serasa dari nada bicaranya itu seakan kayak didampingi loh. Mungkin harus pakai bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia. Atas kejadian yang menimpa warganya, pemerintah Kabupaten Temanggung akan segera berkoordinasi dengan pihak KBRI di Malaysia. Bupati Temanggung Agus Setiawan menyampaikan pihak Pemkab akan mengawal kasus tersebut dan siap menjemput korban di Malaysia. Kami pemerintah Kabupaten Temanggung siap mengawal dan apabila dibutuhkan kami siap menjemput Mbak Seni di Malaysia agar apa yang dialami Mbak Seni tersia-sia di Malaysia bisa segera terselesaikan. Sementara itu, kedua mantan majikan Seni telah ditangkap oleh kepolisian Malaysia. Korban sendiri saat ini ditempatkan petugas di rumah perlindungan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Sebanyak 900 tim SAR gabungan diterjunkan dalam pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tim terbagi dalam 3 regu dibantu 25 eskavator serta 6 anjing pelacak untuk mendeteksi posisi korban di bawah timbunan tanah. Proses pencarian mengalami berbagai kendala. Luasnya area terdampak yang mencapai 10 hektar, ketebalan material tanah hingga 20 meter, serta kondisi tanah yang masih sangat labil, berisiko terjadi longsor susulan. Meski operasi SAR gabungan hari ke-10 resmi dihentikan, namun proses pencarian hari terakhir ini tetap dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hari ke-10 ini akan lebih memaksimalkan lagi untuk pelaksanaan operasi SAR dengan mengerahkan segala kekuatan yang ada seperti alat berat yang saat ini berjumlah 25 unit akan kami maksimalkan yang akan melaksanakan di sektor yang kami telah tentukan, yaitu sektor C1, C2 dan C3 yang memang kita akan fokus di daerah itu. Hingga saat ini total 12 korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 16 korban yang belum ditemukan. Material longsor menimbun 194 rumah. Hingga saat ini sebanyak 1.019 dari 343 kepala keluarga masih mengungsi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Puluhan warga saling dorong dan berdesakan saat antre pembagian bantuan tunai langsung atau BLT Kesra di kantor pos Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang sudah antre berjam-jam berebut nomor antrean yang dibagikan petugas kantor pos. Setiap warga penerima manfaat bantuan uang tunai sebesar Rp900.000. Meski harus antre dan berdesakan, warga mengaku senang dengan bantuan uang tunai ini karena membantu perekonomian mereka. Sementara di Bandung, Jawa Barat, warga juga antusias mencairkan BLT. Warga rela antri sejak pagi. Dari data PT Pos KCU Bandung, 7.233 penerima manfaat terbagi ke 9 lokasi.
seperti di kantor pos, kecamatan, dan kelurahan di Kota Bandung. Pembagian BLT Kesra ini berlangsung sejak tanggal 21 hingga 30 November 2025 dengan total penerima mencapai 50.700 orang. Ratusan warga Kecamatan Sekampung Udik dan warga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Lampung di hari keempat pencairan BLT Kesra 2025, masyarakat masih terus memadati antrean. Antrean yang didominasi ibu-ibu ini yang rela membawa balitanya sejak pagi berdasarkan untuk mencairkan BLT. Di kantor pos cabang pembantu Pugung Raharjo sebanyak 8.000 warga dari 2 kecamatan dilayani dalam penerima bantuan langsung tunai Kesra 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi setempat sebelumnya menyelamatkan Seni, pekerja imigran WNI di Malaysia. Seni akhirnya dapat menghubungi keluarganya setelah 21 tahun hilang komunikasi akibat penyiksaan oleh majikannya. Pihak keluarga mengaku lega setelah sebelumnya putus asa dan menganggap Seni telah hilang. Sejak berpamitan kerja ke luar negeri pada tahun 2003, keluarga sempat berkomunikasi hingga terakhir tahun 2008. Rumah korban yang tadinya kosong kini mulai didatangi para kerabatnya. Keadaan ekonomi dari keluarga memang terhitung miskin, bahkan bisa dibilang sangat miskin, sehingga ada keinginan untuk bekerja di luar negeri. Kalau tidak salah tahun 2003 ya, beliau berangkat ke luar negeri, ke Malaysia, dan sejak itu sampai awal 2008 itu masih ada sempat telepon ke keluarga, ke suaminya. Cuman waktu itu serasa dari nada bicaranya itu seakan kayak didampingi loh. Mungkin harus pakai bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia. Atas kejadian yang menimpa warganya, pemerintah Kabupaten Temanggung akan segera berkoordinasi dengan pihak KBRI di Malaysia. Bupati Temanggung Agus Setiawan menyampaikan pihak Pemkab akan mengawal kasus tersebut dan siap menjemput korban di Malaysia. Kami pemerintah Kabupaten Temanggung siap mengawal dan apabila dibutuhkan kami siap menjemput Mbak Seni di Malaysia agar apa yang dialami Mbak Seni tersia-sia di Malaysia bisa segera terselesaikan. Sementara itu, kedua mantan majikan Seni telah ditangkap oleh kepolisian Malaysia. Korban sendiri saat ini ditempatkan petugas di rumah perlindungan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.